pengalaman sendiri, apa betul itu ojol sekarang memang setengah mati atau Iya. cuma karena dorang sistem mencari saja yang tidak ini? Kalau dari pribadi saya, sebenarnya betul itu, betul. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kembali lagi orang di channel podcast Bacirita. Alhamdulillah malam ini ya di luar lagi hujan deras, maka orang ini malam podcast di dalam rumah. Oke, alhamdulillah anak Sahib paman rekan sejawat mengaspal. Alhamdulillah di malam dia ada waktu untuk bisa bercerita, membagikan pengalaman beliau selama menjalani pekerjaan ojek online itu. Oke. Assalamualaikum Ustadz Anhar. Begitu saya menyebutnya. Iya. Waalaikumsalam. Ya. Tapi boleh maaf pun jangan panggil Ustadz. Oh. Ya. Karena memang posisi saya itu bukan Ustadz. Oke, siap. Kalau seorang Ustadz itu dia ada gelar sekolah. Ya. Tapi alhamdulillah bersyukur sekali saya dipanggil begitu karena apa? Itu juga sebagai doa kebaikan. Siap. Karena posisi saya juga dari dunia gelap. Alhamdulillah sekarang sudah belajar hijrah. Oke. Hari Alhamdulillah tiap yahu. aman ya. Jadi bagaimana ojol ini sehari-hari masih tetap aktivitas atau? Iya, untuk memulai dari mana ini? Lupa. Buka dulu jaket. Oke. Tidak nyaman. Mungkin tak biasa hari-hari toh. Iya, jadi betul. sampai jaket itu jaket bolak-balik lagi ya. Karena memang begitu. Berapa alam ini kalau bagi? Itu cuman ya nanti sebentar lah. Oke. Bagaimana Nar? Hari-hari masih ojol atau merambah ke bisnis lain atau masih bagaimana? Oke. Pertama untuk pertanyaan yang diberikan oleh Pak Arul ini, ya sebagai teman saya juga di driver ojek online, dan kebetulan ya alhamdulillah sudah belajar ya untuk jadi seorang YouTubers. Ya. Amin insya Allah. Jadi keseharian saya itu kalau turun itu biasa pagi, habis subuh itu kadangkala kalau tiba ngantuk biasanya kalau orang ini bilang ini malas. Jadi timbul ini malas. Ya. Jadi mau tidur dulu. Nah, istirahat dulu paling jam 7 atau jam 8 baru mulai on beat. Iya. Gitu. Jadi turun itu pagi on beat. Nah, sebelum turun kan kalau di aplikasi itu dia ada biasanya kan permuk ya. Iya. Permuk dengan permuk masker, karena di aplikasi itu kan kalau kecuali yang aplikasi yang kuning lah. Iya. Kalau yang hijau 2 ini, kebetulan saya di sini memakai berbagai macam aplikasi. Jadi berapa alam ini? 3 alam. Kalaupun yang hidup utama itu, yang di prioritas utama cuman 2 yang hijau. Yang satu ini tidak terlalu prioritas, tapi tetap hidup. Ya, jadi ada empat alam. 4 alam. Iya. Bisa saya sebutkan? Warnanya saja. Warnanya ada 2 warna hijau sama 1 kuning, 1 hijau biru. Hijau biru. Iya. Model partai. Semua warna-warni. Oke, jadi masih fokus ini Pak Ojo. Iya, alhamdulillah sampai dengan sekarang ini masih fokus karena memang itu keseharian saya. Ya, keseharian saya sebagai seorang driver ojek online, bukan seorang
ojek bentor ataupun ojek-ojek yang lain, tapi ojek online. Iya. Berarti masih fokus, masih menjalani DP keseharian dari dulu sampai sekarang ya? Iya, karena kalau saya pribadi sudah pernah merasakan namanya ini dunia pekerjaan, luar biasa. Dunia pekerjaan mulai dari seorang office boy, seorang messenger, seorang sales, marketing, bahkan terakhir pekerjaan saya itu security. Ya. Iya. Tapi kalau saya rasa tidak ada kenyamanan dalam bekerja kalau saya pribadi. Iya. Kenapa? Karena dituntut untuk attitude untuk ikut supaya kita orang itu kerja sesuai profesi kita, sesuai apa yang dianjurkan oleh perusahaan. Itu yang salah satu yang saya tidak suka untuk apa namanya? Diatur itu. Iya, itu dia itu. Diatur. Jadi ya alhamdulillah saya ojol itu dari 2018 sampai dengan saat ini sudah 4 tahun menjadi mitra ojol. Ojek online. Tadi saya sempat lihat di Snap, ada hari ulang tahun tadi 4 tahun bersama. Iya, betul. Aplikasi hijau. Iya, betul. Luar Itu biasa. memang sudah diberitahukan di notifikasi. Iya. Sudah 4 tahun lamanya menggeluti dunia ojol. Tapi pas awal-awal ojol itu sempat saya dengar bahwa Anda itu sambilan lah atau sementara kerja ojol. Iya, betul sekali itu. Itu bagaimana cara Anda untuk membagi waktu itu? Ya. Waktu awal-awal ojol itu. Kalau untuk waktu itu kan saya kerja sebagai security, terakhir saya kerja itu. Nah, itu posisi kan saya jaga malam. Iya. Jaga malam. Jadi saya jaga malam, terus pas pulang jam 9 pagi. Iya. Nah, jadi sebenarnya mengantuk. Iya. Cuman karena ada apa namanya, kita orang ini kan ada kebutuhan seperti Ya. itu. Jadi kebutuhan itulah yang bikin kita orang semangat. Walaupun ngantuk, tapi tetap kita orang semangat. Jadi jam 9 pas pulang kerja itu langsung kita on beat. Pakai sepatu Dinas. satpam security, pakai baju dinas tapi pakai jaket. Seperti itu. Jadi awal-awal itu seperti itu, membagi Iya. waktu dari pekerjaan tetap Iya. ke ojek online itu sendiri. Nah, yang selain yang seperti Anda katakan tadi bahwa Anda kalau bekerja itu tidak mau ada aturan-aturan yang mengikat. Nah, apa yang mendasari Anda bahwa ojek online ini adalah satu pekerjaan yang kedepannya bisa menopang kehidupan Anda? Iya. Tanpa Anda harus berusaha memikirkan, wah saya ini sudah 4 tahun, masa mau begini terus, tidak mau buka usaha lain Iya, atau perubahan apa. lah. Iya, kira-kira bagaimana itu? Jadi kalau untuk saya pribadi, ya karena posisi saya sekarang dengan aktivitas saya ini bukannya untuk tidak ada untuk kedepannya untuk lebih maju lagi, tidak. Tapi posisi saya sekarang ini untuk kebutuhan sehari-hari seperti itu. Itu dulu. Untuk kedepannya itu biarlah Tuhan yang mengatur itu. Iya. Tapi tetap ada jalan untuk lebih, ya seperti ada usaha sendiri begitu ya. Walaupun usaha kecil-kecil, tapi tetap ada niat seperti itu. Cuman posisinya kan ya ada apa namanya, kebutuhan itu seperti itu, kebutuhan motor yang Iya. harus kita Store lah Nah. itu dan lain-lain lah Iya. seperti itu. Ya, oke. Nah, kemarin juga Boleh ngopi ini? dulu, tafadhol. Jadi saya juga sempat mendengar tentang Anda itu bahwa Anda itu salah satu driver yang mengedepankan kebersamaan. Jadi Iya. tidak mengkotak-kotakan lah bahwa ini ente kuning, ente Iya, hijau iya. muda, ente hijau sekali. Justru ente membuat satu komunitas yang di dalamnya ada berbagai. Iya. Ya bagaimana caranya itu bisa menyatukan semua itu? Sebenarnya bukan bisa menyatukan, cuman posisikan saya memang orangnya itu suka sekali berteman, Iya. bergaul Ah, sesama. Untuk apa? Untuk mempererat tali silaturahmi. Ya, Toh, sama. Betul itu. kita orang kan bersaudara. Ah. Toh, Mantap.
Jadi, saudara itu yang iya, bersaudara ini bukan nanti seibu, sekandung ataupun sebapak tidak, tapi bersaudara seiman sama. begitu. Iya. Jadi saya rangkul, maksudnya saya masuk di situ karena apa? Posisi saya kan bukan cuma aktif satu aplikasi. Jadi saya banyak aktif aplikasi yang lain, Iya. toh. Jadi walaupun kalau misalnya saya buat bodoh amat, nah toh seperti misalnya saya nyalakan aplikasi kuning, saya tidak bergabung dengan orang-orang yang di kuning yang memang asli toh kuning di aplikasi kuning ini. Saya cuma basolah seperti itu ibarat. Itu ketika kita orang dekat dengan mereka, kita orang jadi rasa risih, toh. Makanya saya itu selalu mengedepankan rasa solidaritas, kebersamaan itu. Iya. Karena kenapa? Kalau kita orang tidak ada kebersamaan, ketika nanti di jalan ada apa-apa itu, siapa mau tolong kita kalau bukan teman-teman ojol? Iya, seperti itu. Berarti kebersamaan yang utama ya. Iya, yang utama itu. Supaya merangkul bahwa ojol ini apa dulu ada dalam setiap kebersamaan, bukan nanti kebersamaan di ojol saja, tapi kebersamaan ketika membantu saudara-saudara kita yang kena musibah, seperti itu. Iya. Jadi merangkul seperti itu. Oke. Uhuwah lah namanya. Iya. Oke. Jadi itu yang mendasar Anda untuk membangun Iya. komunitas yang di dalamnya itu al Iya. aplikator. Iya. Semua aplikator. Iya. Oke. Nah, tadi Anda sempat katakan bahwa Anda punya beberapa aplikasi dan itu selalu on setiap Anda mulai. Iya, ya. benar. Nah, bagaimana Anda mensiasati kalau orderannya masuk barengan? Iya. Karena Iya, tidak iya. bisa dipungkiri ya. Macam saya tuh, macam ada sementara jalan ini. Iya, betul. Masuk kamari 2 kali tapi beda aplikasi. Iya. Baru bagaimana? Kong DP satu mau antar di sana, satu mau antar di sana. Iya, betul. Baru bagaimana itu nih? Jadi pertanyaan Pak Arul ini sudah menyulitkan ya, tapi memang harus dijawab. Iya. Jadi sebenarnya di dalam aplikasi itu saya ketika turun on beat itu saya melihat kondisi. Kalau lihat arah angin atau bukan, astaga. saya kira mau lihat angin atau mau kasih bahasa bukan. Tapi melihat ketika saya turun, saya aktifkan 3 atau 4 aplikasi ini. Saya lihat mana posisi yang duluan, maksudnya kalau ibarat ini di PKT ini Tagate. Duluan Tagate. Misalnya aplikasi hijau yang berawal dengan kata G. Rupa bagus ini. Tapi tiba-tiba ada kuning muncul otomatis. Saya lihat dulu. Kalau saya pribadi, saya lihat bukannya mau lihat apa untuk keuangannya itu tidak. Cuma kan tetap kebutuhan tuh. Jadi kita orang lihat yang gross begitu. Yang gross. Iya, yang gross. Yang besar DP ongkir begitu. Itu. Jadi kalau kita bisa ambil dua-dua, toh misalnya dia tidak beda arah. Itu salah satu juga teknik dari saya untuk mengaktifkan aplikasi-aplikasi yang lain. Kalau saya lihat beda arah, di antara beda arah itu saya lihat mana yang bagus, yang gross itu yang ambil, yang satu tinggal cara bagaimana telepon Pak CS, halo bagaimana begitu. Bagi semua tinggal cara. itu. Tapi pernah tidak Anda ada pengalaman yang menarik untuk yang buruk atau yang maksudnya yang lucu atau pernah tidak ketukar orderannya? Sebenarnya bukan ketukar orderan. Sudah kalau bahasa istilahnya Gorontalo ini sotoroso. Iya. Pak, so di mana Pak? Baru. Bilang, iya Pak, tunggu Pak ya. Masih ada sementara menunggu ini makan. Padahal ada antar orderan lain. Dia sudah jaga tanya. Iya begitu. Itu sih salah satu kendala dalam aplikasi. Tapi tidak pernah baku tukar, macam yang pernah. aplikasi satu suruh beli nasi goreng. Iya. Yang satu cuma suruh beli minuman. Alhamdulillah tidak pernah. Baru ente kasih nasi goreng pada dia, baru minuman ente kasih sebelah. Tidak pernah. Alhamdulillah tidak pernah. Berarti tingkat ketelitian juga itu diperlukan. Memang perlu karena posisi kalau baku tukar orang yang sulit lagi. Pasti
Siapa ini makanan ada pesan kon cuma minuman yang sampai tuh. Iya. Nah, Jadi jadi serba salah. Akun lagi yang dia kasih bintang. betul. Terus Anda biasanya mangkal di mana? Nah, kalau Tanpa staf ini di mana? kalau soal mangkal ini pokoknya istilahnya saya ini berdiri sama rata, duduk sampar aja. Oh, kita orang ini sama rata semua. Nah, jadi Kalau bebas. bebas. Baru duduk tampar aja itu maksudnya tidak ada ketua, tidak ada wakil ketua. Pokoknya single fighter lah seperti itu. Tapi siapa yang mau atur dalam di sini? Ya kita orang punya diri sendiri. Toh? Tinggal Kalau saya kemauan. merasa saya merasa single fighter atau bahasa Indonesia ini solo lah. Tapi tetap merangkul yang lain. Toh datang di orang Bastap Maxim, saya datang di situ, saya salam, assalamualaikum, boleh gabung apa? Cerita. Datang di aplikasi yang lain, saya cerita lain. Gitu. Jadi bebas lah. Sama. Bebas. Tapi ada satu tanpa yang pasti ente mau pasti akan tiap hari. Kalau itu tanpa yang palingnya. Ini sebenarnya tidak mau bongkar ini. Jangan sampai orang mau dapat tahu tuh tempat rahasia saya supaya dapat orderan. Ya tempat rahasia saya itu pertama di Hotel Citra. Pok. Kalau dia nama ini Spok. Nah, baru itu kalau saya istirahat juga di situ kan baring-baring. mau tidur di hotel? Tidur di hotel. Di dalam hotel? Bukan lah, di luar. Di luar. Baru kalau sudah di dalam hotel selain dia cerita itu. Terus sama ada setan di dalam. Iya betul. Baru baru yang kedua, sebenarnya saya tidak mau gubrik ini, cuman bagaimana orang semua dapat tahu saya kita bawa staff. Teknik ini rahasia ilahi sebenarnya. Di mall tapi di bagian rumah tua. Di Mawar Bakery. Iya betul. Sebelah begitu, iyo, jaga bos pok di situ lagi. Pokoknya tanpa yang bos pok. Hanya di situ. Kalau masalah banyak, sebenarnya tidak banyak. Cuma kenyamanan itu kan ada kebutuhan ada base di situ, toh di bang kayak macam dego lah. Duduk di situ, bangun di situ. Kan dekat dengan mall. Jadi kalau takuti mall, pasti itu. Jadi Satu hari berapa order yang biasa dapat di sini? Kalau di mall tidak ini, tergantung tapi paling banyak kalau kita stop di situ, paling banyak mall yang masuk. Boleh masuk. Iya. Semua aplikasi? Tidak, cuman Grab dengan Gojek. Maaf saya sudah sebutkan. Iya, oke. Grab dan Gojek yang jaga masuk. Iya, betul. Kalau yang kuning kadang karena kalau kuning itu takutnya kita itu biasa kalau orang bilang ini muta akal. Iya. Muta akal tuh. Hati-hati. Iya, hati-hati dalam karena kuning itu dia bagus. Pilihannya itu orderan tinggal mau pilih-pilih. Tapi rawannya itu di aplikasi kuning itu keamanannya yang rawan. Keamanannya itu belum ketika orang dapat orderan misalnya delivery, toh, kita sudah beli. Habis itu orang telepon so tidak aktif. Harbata, so tidak bisa bikin apa-apa, toh. Jadi istilahnya kita orang ini so tidak tahu mau telepon pas apa. Uang so tak pakai, so tak beli. Toh, kecuali mungkin kalau itu warung makan iba dengan orang, paling saja apa gitu. Tapi jadi dua tanpa itu. Iya, dua tanpa itu. Hotel Citra dengan yang sering. Kalau yang lain sering muter-muter. Oke. Untuk kemarin banyak yang bawa cerita ini teman-teman bahwa ini ojol ini sudah tidak macam dulu kan. So istilahnya DP grafik itu kalau yang bagus itu dari bawah naik ke atas. Ini mau dari atas turun ke bawah. Nah, kira-kira NTP pengalaman sendiri apa betul itu ojol sekarang so memang so setengah mati atau cuma karena dorang sistem mencari saja yang tidak ini? Kalau dari pribadi saya, sebenarnya betul. Memang sudah berasa sekali. Berasa sekali itu dari sejak pandemi. Sejak pandemi. Iya. Sebelum pandemi itu bagus. Sejak pandemi, itu memang tidak stabil lagi. Tapi kalau namanya juga kan, ya kerja kita cuma di situ. Iya. Toh mau stabil dengan tidak stabilnya, yang penting ada yang orang dapat. Ya sudah begitu. Berarti sudah itu rezeki. Toh. Alhamdulillah sudah ada. Sudah ada rezeki toh. Walaupun
sakit kepala. Iya. Pak pikir ini angsuran motor, Pak pikir mau bahan nafkah keluarga, Iya, toh? iya. Pak pikir mau beli pom, mau beli Iya. ini toh. Jadi sudah serba salah lah. Tapi mau bagaimana? Karena posisi kita orang kan sudah nyaman di situ, walaupun simpang siur ada apa naik turun itu sudah biasa, tapi kita semua harus syukuri saja apapun yang sudah artinya Tuhan kasih, ya terima saja. Toh berarti cuma itu rezeki. Tidak. Ada pula DP hari esok toh. Iya. Gitu. Siapa tahu hari esok ada orang mau kasih kamari Offline. nah itu. Betul. Mau kopi dulu, mau kopi. Ya, dulu. Untuk kira-kira ente boleh mau share NTP pendapatan harian itu kira-kira bagaimana? Iya. Maksudnya Untuk ente dapat ini hari berapa atau ini hari ada ba onbit ini? sebenarnya ada on beat, Ah. cuman posisi tunggu saya. Coba. Sebenarnya ada on beat, cuman karena tipe Arul ada Oh. datang mengundang, jadi Tidak, tapi dari pagi tadi ini Iya, tetap. sampai tadi, Oh, tadi jam sebenarnya- 9 ada kamar ini sudah jadi beberapa trip. sebenarnya ada turun itu siang. Kalau hari Minggu pagi ini saya main santai. Oh, iya. Iya. Karena Weekend lah. weekend. Nah, Jadi mencari sambil ya jalan-jalan. jalan-jalan lah. Hitunglah gitu. refreshing. Refreshing, iya. Jadi tadi turun siang, alhamdulillah sampai dengan tadi habis Isya sudah dapat 6 trip Wah, 6 trip. 6 trip di apa? Di aplikasi apa ini? Gabungan atau di aplikasi yang awal, yang inti? yang awal dengan saya. Itu yang 6. waktu iya. Baru Yang- yang aplikasi DP saudara yang kedua? Aplikasi saudara yang kedua itu dia sudah 3. Oh, dapat 3 lagi. Iya. tadi. Baru yang kuning hati. Kuning 2. 6 tambah 3 tambah 2. Iya. 11. Saya sudah begitu mencari baru. Kalau 11 tidak trip. begitu, susah. Berapa DP tunai? Kalau tunai di yang pertama, yang Tidak, awal, keseluruhan itu keseluruhan kalau so hitung kamar. Coba hitung dua ini sudah. belum. Oh, belum. Cuman kalau di estimasi aplikasi, Ah. kalau yang pertama itu sekitar 50 lebih, 55 lah. Yang kedua 30 lebih. Yang ketiga itu tunai memang itu. Ah. Tidak ada Ah. itu sekitar 20 ribuan. So ada 100. Iya, 100 lebih lah. Berarti Anggit bilang ini ojol so ya berarti bahwa dia tiap teman cari. Itu salah satu yang memang Anggit oleh ini. Soalnya dia baca cerita pas saya kalamarin dia bilang kan setengah mana. Nah. Tidak ada order. Karena Tinggal posisi tergantung cara. posisi dia pertama dia itu kan mahasiswa. Anggit ini mahasiswa. Kebetulan salah satu teman saya juga yang dekat dengan saya. Baru yang kedua, dia ini orangnya mau bilang juga peteng-peteng tidak, mau bilang juga lingung tidak, toh? Tapi memang orangnya seperti itu sifatnya. Iya, Sudah. Belum mampu ini. Oh malali. Jadi sekarang itu di ojol tinggal tergantung cara ya. Nah, Cara mainnya gimana? Anda tidak ada pemikiran untuk melihat taman-taman lain hijrah ke Manado. Hijrah ke Manado untuk mencari nafkah di sana. Katanya lebih mau dapat lebih. Iya. Anda tidak tertarik untuk hijrah ke Sebenarnya Sulawesi Utara? suka sekali Pak Arul. Suka sekali. Cuman apa? Dalam tanda tanya, Nah, mai tua. Iya, mai belum tua. dapat surat izin. Iya itu. Kalau surat izin itu so ACC, sebagus itu Gas. tenang hati. Gas. Berarti ada keinginan juga untuk jelas. mengadu Karena- nasib di sana. Iya, jelas karena posisi teman-teman lain sudah di tangan tuh, apalagi teman-teman yang dari dulu dengan saya tuh Sudah di sana semua. udah di sana. Jadi jelas ada pingin, apalagi mereka kasih lihat DP hasil-hasil pendapatan. riwayat pendapatan 300 lebih 400 lebih. Jadi kan siapa yang tidak iri? Salah satu ini juga Motivasi itu. motivasi daya tarik tersendiri juga. Iya. Cuman kan beda daerah, beda pendapatan. Iya. Gitu. Kalau di sini kan daerahnya itu stabil. Kalau di sana memang kan DP perputaran uang cepat. Luar biasa. Makanya
kalau cuma mau pikir, kalau dari hati suka sekali mau kasih Suka sekali. mau itu asuh. Bujuk ke sana dulu. Sebenarnya begitu. Ada Oh, bujuk, ada bujuk. Atau panggil. Sebenarnya lalu itu sebelum booming ini teman-teman kau, lalu itu memang mau itu ada pas sudah dapat anak tuh, mau itu ada suruh so ada tanya, orang bagaimana mau batrip jo batrip, pas ya, Jalan-jalan, iya ke Manado, dia mau, tapi dia yang tidak ada waktu, karena mau itu ini kasihan ada bawa urus-urus, tentu ada usaha juga, ya usaha tambah-tambah usaha untuk bantu-bantu keluarga kita begitu. Ya berusaha bucket ultah lah begitu. Oh, ya. Jadi Maito juga ada pekerjaan sampingan juga di rumah, membantu perekonomian. Iya, Ya. saling baku bantu lah. Mantap sekali ya, harus seperti itu. Nah, untuk kedepannya NTP harapan untuk ojek online ini apa? Supaya istilahnya kalau bu anak punya teman-temannya di Naro kamari dia. Tapi kedepannya apa yang harus terlakukan? Apa yang harus dibuat oleh aplikator supaya tidak ada lagi teman-teman yang rantau yang tidak mau fokus lagi di mencari di ojek online ini. Kira-kira NTP harapan apa? Kalau anak pribadi sih, kalau untuk merantau itu sebenarnya bagus. Karena kebutuhan kasihan tuh orang mungkin orang kebutuhan lebih dari yang sekarang anak yang pribadi anak tuh. Hati Allah tuh kesian orang merantau itu bukan karena orang punya suka-suka hati mau pergi, tidak, karena kebutuhan. So, jadi mau bagaimana lagi? Dia punya orderan di sini so tidak merata. Jadi orang harus pintar-pintar mengakali. Mengakalinya itu dengan orang kasihan merantau. Kalau tidak mau merantau, orang baku tahan di Gorontalo dengan posisi orderan begini kan. Nah, untuk usulan saya Saran ke depan untuk ke depan untuk aplikator ini, driver ojek online, kalau bisa jangan cuman customer yang diuntungkan, bukan juga diuntungkan, dikasih enak lah, dikasih lebih. Sementara kita orang mitra, sebagai mitra driver tidak dikasih keuntungan, maksudnya bukan tidak dikasih keuntungan, tidak. Orderan itu kan tidak merata, itu yang salah satu Bro Anggit bilang itu toh. Artinya salah satu usulan saya itu tidak usah tambah-tambah ini driver, bikin susah, kasih stop jo toh, mau dari ini yang hijau dan kuning, kasih stop karena kalau susah mau orang mau daftar, siapa lagi yang mau order, bos orang sesama orang tuh. yang itu anak saran dan usul supaya kasih stop jo ini driver masuk daftar, baru orderan kasih rata. Mau bagaimanapun dia bicara bikin promo walaupun ada itu promo tapi tidak berlaku untuk seluruh driver. Makanya driver lain sedang mengeluh, apalagi sekarang lagi booming ada pinjaman di salah satu. Itu kan yang bikin sakit kepala orang mau bayar pinjaman, tapi bagaimana bicara tidak ada order. Tapi kalau ente sendiri itu pinjaman dapat pakai. Alhamdulillah tidak tergoda sampai saat ini. Biasa. Iya. Mantap. Tidak tergoda. Kalau teman-teman lain kasihan itu yang mau jadi beban orang sekarang. Alhamdulillah sebenarnya tergoda sekali. Budgetnya luar biasa paruh. Seberapa? Sekarang budgetnya 1.500.000. Tuh dari 700 itu paruh. Naik terus. Saya lihat tidak bergoda terus ini loh. Tapi alhamdulillah masih konsisten ya. Alhamdulillah. Walaupun kalau dia semkas kamar 5 juta, sumpah pikir Allah tetap semua ambil. Dia bosom ambil. Iya. Dia maksudnya keperluan. Iya, keperluan. Tetap mau bayar, masih tidak bayar. Nah, ini untuk teman-teman, teman-teman ini kira-kira dari Anda sendiri, ini orang bercerita agak kerohaniawan sedikit. Iya, betul. Nah, kira-kira Anda punya saran untuk teman-teman ini atau ada yang ingin Anda sampaikan kepada teman-teman ojol bahwa coba sekali-sekali rubah mindset mencari rezeki itu seperti apa? Kira-kira bagaimana? Pertanyaan yang sangat bagus dari Pak Arun ini. Ya. Jadi
ini sih bukan saran menyusul, tapi sebagai nasihat untuk pribadi diri saya dan untuk teman-teman yang lain. Jadi pertama itu kita utamakan waktu kita untuk ibadah. Oke, jadi begitu Anar ya. Jadi mencari itu tinggal cara semua. Iya. Baru Tinggal tinggal cara. bagaimana orang bersikap bersyukur. Iya, betul. Syukuri apa yang orang dapat dan jangan terlalu banyak mengeluh. Iya, itu. Mengeluh boleh maksudnya lelah bisa. Iya, tapi jangan mengeluh. Dia mengeluh. Tuhan dengar itu. Tawa. Jadi, Oke. Jadi mungkin dari pembicaranya orang dua malam ini mungkin teman-teman bisa mengambil bahwa ya seperti yang Anda katakan tadi, silahkan Anda bertebaran di muka bumi ini mencari rezekinya, tapi jangan lupa juga ingat siapa yang babakasi rezeki kita orang. Jadi orang juga berhak untuk mengikuti perintahnya. Jadi orang sholat dulu, kalau sudah waktu sholat, istirahat sejenak baru orang gas lagi. Jadi seperti itu. Oke, terima kasih Siap. Bro Anhar Siap. atas waktunya malam ini. Insya Allah rezekinya lancar terus. amin, amin. Sehat, keluarga sehat. Amin, amin. Anda sehat juga, teman-teman komunitas juga. Salam Amin, amin. buat teman-teman komunitas. Siap. Dan untuk teman-teman ya sekali lagi untuk dukung terus channel Al-Agatha Project di podcast Bacerita. Insya Allah kita akan tetap menghadirkan cerita-cerita mengenai teman-teman yang ada di dunia perojolan. Jadi insya Allah kita siapa lagi yang akan kita undang di tempat ini untuk berbicara atau menceritakan ya entah kisah atau pengalaman dia di dalam dunia perojolan ini. Terima kasih. Saya Arul Agatha, izin pamit dan jangan lupa subscribe, like, comment, and share. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.